Oke, di sini soal yang pertama, kasus keracunan logam berat seperti timbal, merkuri, atau kadmium dapat ditanggulangi dengan pemberian agen pengkhilat. Agen tersebut akan bereaksi dengan logam untuk membentuk senyawa kompleks yang kemudian bisa dikeluarkan dari tubuh. Metilamin, CH3NH2, dan etilen diamin, NH2C2H5NH2, adalah agen pengkhilat dari logam kadmium berdasarkan persamaan berikut. Ini ada dua persamaan reaksi berdasarkan kedua agen pengkhilat yang tadi, dan masing-masing persamaan reaksi telah diketahui data delta H dan data delta S-nya. Nah, pertanyaan yang pertama, berdasarkan analisa kespontanan reaksi, agen pengkhilat mana yang sebaiknya diberikan kepada korban keracunan kadmium? Apakah metilamin atau etilen diamin? Jelaskan dan buktikan dengan perhitungan. Nah, untuk menjawab soal yang bagian A ini mencari data delta G. Jadi kalau misalkan delta G yang didapatkan itu semakin negatif, berarti kan nanti reaksinya itu kan akan semakin spontan. Nah, kalau misalnya dia semakin spontan, berarti nanti akan semakin baik untuk diberikan kepada korban yang keracunan tersebut gitu. Oke. Ini kita buat yang reaksi yang pertama dulu. Di sini reaksi yang pertama berarti untuk metilamin. Cara menghitung delta G kan kayak biasa. Jadi delta G sama dengan delta H kurang T dikali delta S. Delta G sama dengan delta H kurang T kali delta S. Nah, di sini karena suhu di soal ini kan tidak diketahui, maka suhu yang di bagian pertanyaan A ini kan tidak diketahui. Nah, maka suhunya itu dianggap pada suhu kamar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, berarti karena T-nya itu dianggap 25 derajat Celcius, karena di sini delta S dan delta S-nya itu dalam satuan Kelvin, berarti suhu derajat Celcius ini harus diubah ke Kelvin, ditambah 273 jadinya 298 Kelvin. Berarti delta H-nya untuk reaksi yang pertama, ini untuk yang pertama, berarti delta H di sini minus 29,41 dikurang T-nya yaitu 298 dikalikan dengan delta S. Delta S-nya yaitu sebesar minus 97,61 Joule. Enggak usah tulis-tulisnya lagi. Nah, tapi di sini harus diingat bahwa di sini kan satuannya satuan dari delta H itu kilojoule, terus satuan dari delta S kan joule. Nah, berarti karena satuannya tidak sama, berarti harus konversi satuan-satuan yang tidak sama ini ke, intinya ubah satuannya itu ke satuan agar semuanya itu bisa sama. Nah, berarti misalnya kita mau ubah semuanya itu ke kilojoule, berarti ke joule aja, ke joule. Berarti karena di sini delta H-nya dalam kilojoule, berarti kalau mau ubah ke joule kan jadinya dikalikan dengan 10 pangkat 3. Nah, berarti delta H di sini nantinya jadi delta H yang untuk pertama, reaksi yang pertama, berarti delta H nolnya sama dengan minus 29,41 kali 10 pangkat 3 Joule per mol Kelvin. Nah, berarti untuk delta H yang reaksi kedua juga sama, berarti minus 29,37 kali 10 pangkat 3 Joule per mol Kelvin. Oke. Nah, berarti di sini delta H yang ini, yang tadinya cuman minus 29,41 ini, karena satuannya semua udah diubah ke Joule, berarti di sini minus 29,41 kali 10 pangkat 3. Nah, nanti akan diperoleh hasilnya. Oke, ini untuk yang delta G yang reaksi pertama. Nah, selanjutnya untuk reaksi yang kedua. Yang kedua berarti sama rumusnya, berarti delta G sama dengan delta H di sini kan yang reaksi yang kedua itu minus 29,37 kali 10 pangkat 3
terus dikurangi T, T-nya sama 268 Kelvin dikalikan dengan delta S. Delta S di reaksi kedua sini minus 13,18. Nah, oke. Nah, nanti di antara kedua data ini kan nanti akan diperoleh hasilnya. Nah, nanti intinya hasil yang paling negatif itu ialah dia itu yang paling cocok untuk diberikan kepada korban keracunan. Gitu. Nanti bisa diselesaikan perhitungan ini. Oke. Selanjutnya untuk soal yang B. Nah, yang B ini asumsikan suhu tubuh yaitu 37 derajat Celcius dan delta H0 dan delta S0-nya ini tidak bergantung pada suhu. Nah, karena di sini delta H0 dan delta S0 ini tidak bergantung pada suhu, berarti walaupun di sini walaupun di soal yang B ini suhu tubuhnya itu pada 37 derajat Celcius, tetapi data delta H0 dan data delta S0-nya itu ya tetap menggunakan data yang ada pada yang udah diketahui di reaksi yang ini gitu. Nah, karena kan delta H0 dan delta S0-nya itu tidak bergantung pada suhu gitu. Nah, berarti sama aja untuk yang B ini juga untuk cari delta G. Jangan lupa ini cari untuk masing-masing persamaan reaksi, berarti nanti delta G untuk persamaan reaksi yang pertama itu sama, berarti delta H-nya minus 29,41 dikurangi T. Nah, T di sini yaitu 37 derajat Celcius ditambah dengan 273, harus dalam Kelvin. 37 tambah 273, 310 dikurangi 310 yang penting 310 Kelvin. Nanti terus dikalikan dengan delta S. Delta S di reaksi pertama itu minus 97,61. Nah, nanti dapat hasilnya. Terus untuk yang kedua delta G-nya sama, delta H-nya di sini minus 29,37 kali 10 pangkat 3. Jangan lupa yang tadi di sini juga kali 10 pangkat 3. Dikurangi dengan T-nya itu 310 dikalikan dengan delta S-nya sebesar 13,18 gitu. Nanti akan dapat hasil delta G-nya. Oke, selanjutnya yang C, pada suhu berapakah reaksi 1 dan reaksi 2 mulai terjadi secara spontan? Buktikan dengan perhitungan. Nah, untuk yang bagian C ini berarti kita mencari suhu gitu. Jadi kan yang tadi rumus di sini delta G sama dengan delta H kurang T delta S. Nah, terus di sini kan yang dibilang asumsikan bahwa reaksinya kan reaksi 1 dan reaksi 2 ini dia terjadi secara spontan. Nah, berarti anggap delta G-nya itu kan negatif. Nah, berarti langsung saja gunakan tinggal rearrangement dari rumus yang pertama. Delta G sama dengan delta H kurang T kali delta S. Nanti T akan sama dengan jadi T-nya akan sama dengan delta H per delta S. Delta H per delta S. Dihapus. Jadi rumusnya itu nanti T sama dengan delta H per delta S, karena yang tadi itu sudah diasumsikan bahwa di sini kan reaksinya kan akan terjadi secara spontan. Nah, berarti di sini aja deh. Oke. Nah, di soal ini kan reaksinya akan terjadi spontan. Nah, berarti
asumsikan kalau reaktan itu kan delta G-nya negatif, berarti delta G-nya kurang dari 0, sehingga delta G kan yang tadi delta H kurang T delta S, nantinya kurang dari 0, berarti T delta S lebih besar dari delta H, berarti nanti di sini T-nya akan lebih besar dari delta H dibagi dengan delta S. Nah, nanti T yang didapatkan ini berarti untuk reaksi yang pertama, ini kan rumusnya, berarti untuk yang reaksi yang pertama T-nya delta H di sini minus 29,41 kali 10 pangkat 3, terus dibagi dengan delta S-nya minus 97,61. Nanti berarti itu suhunya, itu untuk reaksi 1. Selanjutnya untuk reaksi yang kedua berarti T-nya, reaksi kedua di sini T-nya lebih besar atau sama dengan, nanti di sini berarti nanti jawabnya itu sama dengan, jadi nanti T-nya itu didapat dari delta H dibagi dengan delta S. Nah, delta H di reaksi kedua itu minus 29,37 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan delta S-nya 13,18. Nah, itu berarti suhu di reaksi 1 2 akan terjadi secara spontan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang D. Tentukan tetapan kesetimbangan reaksi 1 pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, untuk yang soal yang D hapus aja ini. Di mana ya? Ada di bagian atas. Oke, yang D itu kan mencari tetapan kesetimbangan pada suhu 37 derajat Celcius kan. Nah, itu tetapan kesetimbangan didapat dari E kali delta G per R kali T. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja delta G untuk yang tadi delta G pada suhu 37 derajat Celcius itu, jadi delta G yang dipakai kan pada suhu 37 derajat Celcius, jadi gunakan data delta G yang tadi didapati soal yang B. Nah, jadi nanti segitu. Habis itu R-nya itu kan yang tadi di soal udah diketahui pada 8,31, jadi pakainya R-nya itu 8,314 terus dikali dengan T-nya itu 310 Kelvin. Kan yang tadi 37 derajat diubah ke Kelvin, derajat Celcius ke Kelvin. Nah, ingat ini delta G-nya gunakan data yang ada di B. Gunakan data yang dapat di bagian B. Oke. Terus yang E, tentukan delta G reaksi 1 dan reaksi 2 pada suhu 1000 derajat Celcius. Nah, untuk yang E itu caranya sama, tapi cuman suhunya aja yang berbeda. Berarti delta G untuk yang reaksi pertama, delta G sama dengan delta H kurang T. Nah, T di sini karena yang tadi 1000 derajat Celcius, berarti jangan lupa diubah ke Kelvin, 1273, terus dikalikan dengan delta S pada reaksi pertama. Sama halnya dengan reaksi yang kedua, berarti delta G sama dengan delta H di reaksi yang kedua dalam satuan Joule per mol Kelvin, terus dikurangi dengan T. T-nya itu 1273 dikalikan dengan delta S. Delta S-nya pada reaksi kedua. Gitu. Oke, itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya ke nomor 2. Di nomor 2, amonia merupakan bahan dasar yang penting untuk beberapa proses industri termasuk produksi pupuk, polimer, dan komponen campuran untuk semen. Reaksi pembentukan amonia dari nitrogen dan hidrogen dapat dituliskan sebagai berikut. Reaksinya yaitu N2 gas ditambah
gas hidrogennya koefisiennya 3 menghasilkan 2NH3. Nah, yang pertama tuliskan ekspresi kesetimbangan. Nah, ekspresi kesetimbangan di soal ini tidak ditulis keterangan apakah pakai KC atau KP. Nah, tapi karena dari persamaan reaksi ini semuanya berwujud gas, sehingga bisa diasumsikan bahwa K yang dimaksudkan di sini tuh ialah Kp, karena wujud zat semuanya yaitu homogen dan gas. Berarti yang ditanyakan di sini tuh ialah Kp, ekspresi dari Kp. Nah, Kp itu kan didapat dari tekanan produk dibagi dengan tekanan reaktan. Berarti jangan lupa dipangkatkan dengan koefisiennya, berarti PNH3 dalam kurung dipangkatkan 2 terus dibagi dengan P dari N2 dikali N2 kan koefisiennya 1 dikali PH2 dipangkatkan dengan koefisien dari H2 yaitu 3, kanan bagi kiri. Nah, ini untuk ekspresi kesetimbangan Kp-nya. Habis itu yang B, hitung tetapan kesetimbangan reaksi pembentukan amonia jika konsentrasi gas nitrogen, gas hidrogen, dan gas amonia masing-masing 0,5 molar, 0,75 molar, dan 2 molar. Jadi gas nitrogen ini diketahuinya 0,5, terus hidrogennya 0,75, dan NH3-nya 2 molar. Oke. Nah, berarti yang ditanyakan di sini ialah tetapan kesetimbangan. Terus karena di sini diketahuinya konsentrasi molar, berarti yang ditanyakan itu ialah Kc. Ini untuk Kc. Kc itu kan konsentrasi produk bagi konsentrasi reaktan. Berarti konsentrasi NH3 dipangkatkan koefisiennya 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 1 dikali konsentrasi dari H2 dipangkatkan 3. Nah, di sini konsentrasi NH3 yaitu 2 molar, berarti 2 dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi N2. Konsentrasi N2 di soal diketahui 0,5. Terus konsentrasi H2-nya 0,75. Nanti dipangkatkan 3. Oke. Nah, terus yang C nanti dihitung sendiri, nanti dapat nilai Kc-nya. Selanjutnya untuk yang C. Yang C ini hitung tetapan kesetimbangan Kp pada suhu kamar. Nah, ini Kp sama dengan Kc kali R T terus dipangkatkan delta N. Nah, delta N ini merupakan perubahan koefisien. Jadi jumlah koefisien di kanan dikurangi dengan jumlah koefisien di kiri. Nah, jumlah koefisien yang berpengaruh itu hanya pada wujud zat gas dan aqua. Nah, jadi kalau misalkan saat itu dia wujud zatnya solid dan liquid, berarti koefisiennya tidak boleh dihitung, tidak berpengaruh. Nah, karena di sini wujud zat semuanya ini ialah gas, berarti wujud zat di persamaan reaksi ini semuanya berpengaruh. Nah, di sini jumlah koefisien yang di kanan itu kan 2. Terus jumlah koefisien yang di kiri yaitu H2 3 ditambah N2 1, 3 ditambah 1 4. Berarti 2 kurang 4 sama dengan minus 2. Berarti delta N-nya itu minus 2. Nah, Kc yang digunakan ini pakai data yang ada di soal B. Jadi Kc yang digunakan pakai data di soal B. Terus R-nya itu 0,082. T ini karena di sini diketahui pada suhu kamar. Suhu kamar itu kan 25 derajat Celcius. Berarti nanti diubah ke Kelvin 298. Jadi Kc di sini pakai yang data di sini. Hasil perhitungan bagian B. Terus R-nya 0,082 dikali T-nya 298 Kelvin karena pada suhu kamar. Habis itu dipangkatkan delta N. Delta N-nya minus 2. Oke, nanti dihitung dapat hasil Kp-nya. Nah, selanjutnya ke D. Jika reaksi pembentukan gas amonia adalah reaksi endotermik, maka perkirakan nilai tetapan kesetimbangan yang baru, apakah membesar atau mengecil jika suhunya dinaikkan. Nah, di sini tulis reaksinya ulang. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3.
Nah, yang tadi di soal bagian D diasumsikan reaksi ini dia endoterm, berarti delta H-nya sama dengan positif, endotermikan. Nah, terus jika suhu sistemnya dinaikkan, maka apakah tetapan kesetimbangan yang baru itu akan semakin membesar atau semakin mengecil? Nah, di sini cara menjawabnya, cara simpel untuk menjawab soal ini kan untuk pergeseran reaksi kesetimbangan. Nah, berarti ingat kalau misalkan reaksinya itu dia endoterm itu kan suhunya turun. Nah, kalau misalkan suhunya turun, berarti jika suhunya dinaikkan, maka bentar ya, ini penjelasannya untuk yang endoterm dulu. Endoterm. Nah, di sini endoterm itu kan identik. Endoterm itu kan ciri-cirinya suhu sistemnya itu akan mengalami penurunan suhu. Nah, maka kalau misalkan suhunya itu diturunkan, berarti ya dia itu emang akan bergeser ke ini, sesuai ke arah pembentukan delta H-nya. Tapi kalau misalkan delta H-nya positif, berarti kan kalau misalnya suhunya itu dinaikkan, seharusnya kan suhu dinaikkan itu kan harusnya exotherm. Nah, berarti nanti reaksinya itu ya akan bergeser ke kiri, kayak gitu. Nah, berarti nanti tetapan kesetimbangan yang baru itu akan semakin mengecil, karena karena dia pergeserannya itu bergeser ke arah reaktan, ke arah kiri, berarti nanti otomatis nilai tetapan kesetimbangannya itu ya akan semakin mengecil, karena kan udah reaksinya juga kebalik gitu. Jadi intinya itu disesuaikan aja sama maunya soal. Kalau misalkan di sini jika suhunya dinaikkan, suhu dinaikkan itu kan harus bersifat identiknya itu exotherm. Nah, exotherm kalau misalkan berdasarkan persamaan reaksi yang di soal D, ini kan dia endotermik. Nah, endotermik itu jika dia itu arahnya ke kanan, delta-nya positif kan ke kanan. Nah, karena dia jika suhunya dinaikkan, berarti kan exotherm. Nah, berarti seharusnya itu dia mengarah ke arah kiri gitu. Exotherm ya berarti kan karena di sini delta-nya positif, otomatis arah exotherm kan delta H-nya kan negatif kalau exo. Nah, berarti arah negatif itu kan ke kiri gitu. Jadi nanti reaksinya akan kesetimbangannya akan bergeser ke kiri, sehingga tetapan kesetimbangannya akan mengecil. Tetapan kesetimbangan yang barunya itu akan mengecil gitu. Oke, selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3, lengkapilah tabel berikut dengan menuliskan tanda centang pada salah satu kolom yang tepat. Nah, di sini C3CO- ini dia merupakan basa karena dia itu kalau misalkan dihubungkan sama pasangan asam basa konjugasi, ya berarti nanti misal kayak pada pembentukan C3COH ditambah H2O. Nah, nanti kan di situ bisa dilihat bahwa terjadi perubahan antara C3COH yang asam dan C3CO- yang basa konjugasinya. Berarti C3COO di sini berperan sebagai basa. Selanjutnya HCN itu dia asam. Kalau diuraikan kan nanti HCN menjadi H+ ditambah CN-. Nah, di sini karena mengandung H+ berarti asam. Terus untuk HClO nanti jika diuraikan jadinya H+ sama HClO-, sehingga HClO di sini ialah asam. Untuk CH3NH2 di sini ialah basa. NH4+ di sini ialah asam. Oke, selanjutnya B. Di sini BNaOH merupakan salah satu larutan basa kuat dalam pelarut air. Jika konsentrasi larutan NaOH adalah 1,9 kali 10⁻⁻² molar, tentukan pH larutan tersebut. Oke. Nah, di sini konsentrasi larutannya ini kan NaOH. Nah, NaOH itu merupakan basa kuat.
Nah, berarti NaOH karena dia merupakan basa kuat, ciri-ciri untuk ketahui dia basa kuat atau basa lemah juga, karena di soal ini kan tidak diketahui Kb. Nah, berarti Kb ini kan tetapan ionisasi basa lemah. Karena tidak diketahui Kb, berarti otomatis NaOH ini ialah basa kuat. Nah, karena dia basa kuat, berarti langsung aja tinggal mencari konsentrasi H plusnya sama dengan B, valensi dari basa dikalikan dengan konsentrasi asamnya. Konsentrasi asam di sini ialah sebesar 1,9 kali 10 pangkat minus 2. Nah, B dari NaOH ini kan sebesar 1. Valensi dari NaOH berarti jika diuraikan kan jadinya Na plus ditambah OH minus. Nah, OH minusnya karena cuma 1, berarti valensi dari basanya ialah 1. Gitu. Jadi 1 dikali 1,9 kali 10 pangkat minus 2 sama sorry, ini bukan konsentrasi H plus tapi konsentrasi OH minus, karena kan ini basa kuat. Konsentrasi OH minusnya nanti akan sama dengan 1,9 kali 10 pangkat minus 2. Setelah udah mengetahui konsentrasi OH minus, langsung mencari pOH-nya. pOH berarti didapat dari minus log konsentrasi OH minus, sehingga sama dengan minus log 1,9 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 2 kurang log 1,9, 2 kurang log 1,9, sehingga pH sama dengan 14 kan kurang pOH. Nah, pOH di sini tuh 2 kurang log 1,9, berarti pH akan sama dengan 12 tambah log 1,9 gitu. Oke, terus kita lanjut ke yang B. Di sini yang B itu yang B udah ya, sorry. Berarti nanti nilai pH-nya dapatnya segini. Selanjutnya di nomor 4, salah satu kandungan dalam cuka yaitu asam asetat di dalam air dapat terionisasi tidak sempurna mengikuti persamaan berikut. Nah, di sini tuliskan ekspresi kesetimbangannya. Nah, ekspresi kesetimbangan di sini kan Ka kan, berarti Ka sama dengan konsentrasi dari CH3COO minus. Ingat, tetapan kesetimbangan pada umumnya itu konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Tetapi wujud zat yang berpengaruh itu hanya aqua dan gas, yang tidak berpengaruh ialah solid dan liquid. Nah, berarti di sini konsentrasi produk yaitu ada konsentrasi CH2CO- dikali konsentrasi H3O+, koefisiennya yaitu kita lihat apakah koefisiennya udah setara atau belum. Di sini 3 ditambah 1, 4 tambah 2, 6. 3 ditambah 3, 6, hanya udah setara. C1 pas O-nya 2 tambah 1, 3, O-nya 2 tambah 1, 3. Oke, di sini persamaan reaksinya udah setara. Berarti Ka sama dengan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, reaktan di sini kan ada H2O yang wujud zatnya itu liquid. Nah, ingat liquid itu tidak berpengaruh, berarti liquid tidak dipakai. Berarti langsung tinggal dikali dengan konsentrasi dari CH3COOH gitu. Oke. Nah, ini merupakan ekspresi dari Ka-nya. Selanjutnya yang B, berapakah pH larutan 0,2 molar asam asetat bila diketahui Ka asam asetat adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini asam asetat kan merupakan asam lemah, maka diketahui sehingga diketahui Ka-nya. Oke, di sini pH larutannya itu udah diketahui 0,2 molar. Konsentrasi dari asam asetatnya itu udah diketahui 0,2 molar, berarti langsung aja cari konsentrasi H plusnya. Konsentrasi H plus sama dengan A nya ini kan ion H plusnya kan cuma 1 jika terionisasikan. Nah, berarti 1 dikalikan dengan konsentrasi dari yang diketahui di soal ini sebesar 0,2 molar, berarti 1 kali 0,2 molar sama dengan 0,2 molar atau sama juga dengan 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah, sehingga pH-nya akan sama dengan minus log H plus. Nah, berarti minus log dari 2 kali 10 pangkat minus 1, sehingga pH sama dengan 1 kurang log 2. Nah,
Em, sebentar. Sorry karena konsentrasi H+ di sini karena asam asetat ini merupakan asam lemah sehingga harus dikali sama nilai Ka. Berarti konsentrasi H+ yang tadi udah diketahui 2 kali 10 pangkat minus 1 dikali dengan tetapan ionisasi asam lemahnya dikali dengan Ka. Berarti Ka di sini kan sebesar 1,8 kali 10 pangkat minus 5. 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Terus jangan lupa di akar. H+ sama dengan akar dari 2 kali 10 pangkat minus 1 kali 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nanti dicari. Selanjutnya dari data ini nanti akan didapatkan nilai pH-nya kayak biasa caranya. Jadi intinya untuk konsentrasi H+ jika dia merupakan asam lemah, jika diketahui Ka berarti kan konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali dengan M. Nah, maka yang tadi Ka-nya segini, terus M-nya kan segini. Jadi langsung. Oke. Terus yang C, hitung perbandingan konsentrasi antara asam asetat terhadap garam asetat di perbandingan antara asam asetat dan terhadap garam asetat yang dibutuhkan untuk membuat larutan buffer dengan pH-nya sama dengan 5. Nah, di sini perbandingan konsentrasi kan berarti buffer ini kan larutan penyangga. Nah, rumus dari buffer itu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan dengan konsentrasi dari asam lemahnya yaitu konsentrasi C3COH dibagi dengan konsentrasi garam. Nah, konsentrasi garamnya di sini yaitu CH3COO- kan garamnya yang ini. Nah, berarti perbandingan antara H+ di sini kan pH di sini kan udah diketahui 5. Karena pH-nya 5, berarti konsentrasi H+-nya kan akan sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, berarti di sini konsentrasi H+ kita bisa tahu sama dengan 10 pangkat minus 5 sehingga sama dengan Ka. Ka di soal yang tadi kan udah diketahui 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Berarti Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Terus tinggal dikali dengan konsentrasi CH3COH. Ditulis lagi rumusnya, konsentrasi CH3COH dibagi konsentrasi CH3COO-. Nah, ya udah, berarti nanti hasil dari sini kan bisa terlihat bahwa perbandingan antara asam asetat sama garamnya itu nanti didapatkan kayak ini, merupakan perbandingan antara H+ dan Ka-nya. Oke, selanjutnya udah terjawab untuk nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, tuliskan reaksi kesetimbangan dan rumusan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP dari garam-garam yang suka larut dalam air berikut. Ini dihapus dulu. Nanti kehapus. Sebentar. Copy. Oke, kita lanjut. Nomor 5 di sini. Nah, tuliskan reaksi kesetimbangan dari AGI, reaksi kesetimbangan KSP dari AGI dan Ag3PO4. Oke, ini kayak langsung aja ke reaksi ionisasinya. Berarti AGI itu kan jika dilarutkan jadi Ag ini dalam wujud solid karena dia sukar larut dalam air menjadi Ag+ Aki, wujudnya Aki ditambah I-. Terus untuk Ag3PO4 berarti jadinya 3 Ag+ ditambah dengan PO4 3- Aki.
Oke. Nah, terus yang B, jika diketahui KSP dari AGI sama dengan 8,5 kali 10 pangkat minus 17, terus KSP AG3PO4 segini, tentukan kelarutan molar dari garam-garam di atas. Tentukan pula mana yang memiliki kelarutan yang lebih baik. Oke. Untuk AGI dulu, AGI di sini misal di sini AGI-nya kelarutannya sebesar S, berarti AG plus di sini S, I minus di sini S, berarti KSP sama dengan AG plusnya yaitu konsentrasinya sebesar S dikali dengan I minus S, berarti KSP-nya sama dengan S kuadrat. Nah, KSP dari AG itu diketahuinya segini. Berarti untuk mengetahui kelarutan molarnya, kelarutan molar itu kan S. Nah, berarti untuk mengetahui S itu sama dengan akar dari KSP. Karena di sini kan KSP sama dengan S kuadrat, sehingga S akan sama dengan akar KSP. Sehingga S-nya itu sama dengan akar dari KSP. Di sini ialah 8,5 kali 10 pangkat minus 7. Ini untuk nilai dari S-nya. Selanjutnya untuk AG3PO4. Nah, untuk AG3PO4, misal AG3PO4 kelarutannya sebesar S, berarti 3AG plus ini kan jadinya nanti 3S, terus PO4 3 minusnya karena koefisiennya cuma 1 berarti S. Nah, berarti untuk KSP dari AG3PO4 itu KSP sama dengan yang untuk AG plus kan di sini 3S, berarti 3S dipangkatkan koefisiennya itu 3 dikalikan dengan PO4 3 minus itu S, kalikan dengan S. Nah, berarti nanti 3S pangkat 3 kali S itu KSP-nya sama dengan 27S pangkat 4, sehingga karena yang ditanyakan itu kelarutan molar, berarti S akan sama dengan akar dari KE dibagi akar pangkat 4 ya, akar pangkat 4 dari KSP dibagi 27. Nah, oke. Nanti tinggal dimasukkan angkanya. Akar pangkat 4 KSP di sini dari AG3PO4 itu 2,7 kali 10 pangkat minus 19 terus dibagi dengan 27. Nah, nanti kan otomatis akan dapat kelarutan molar dari ini untuk yang AG3PO4 sama kelarutan molar dari AGI. Nah, nanti tinggal bandingkan. Jika kelarutannya itu semakin kecil, jadi jika nilai kelarutannya itu yang kecil, berarti dia kelarutannya itu akan lebih baik gitu, akan semakin membaik. Nah, oke, kita lanjut ke 5C. 5C ini hitung kelarutan AGI dalam satuan gram per liter di dalam 0,04 molar KI. Nah, ini di sini kan AGI di dalam KI. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini terdapat pengaruh dari ion senama. Nah, dimana kalau misalkan AGI diuraikan nanti kan jadi AG plus ditambah I minus. Terus KI kalau diuraikan jadinya K plus ditambah I minus. Nah, ion senama yang dimaksudkan di sini kan ialah I-nya kan, I minusnya. Nah, terus karena di sini konsentrasi yang diketahui itu ialah KI. KI-nya kan sebesar 0,04 molar. Berarti K plus-nya nanti 0,04 dan I minusnya juga itu ialah sebesar 0,04. Nah, karena konsentrasi kelarutan dari AGI-nya belum diketahui, maka di sini kita misalkan AGI-nya itu sebagai A, berarti AG plus-nya A dan I minusnya A. Nah, KSP untuk AGI ini kan berarti otomatis akan sama dengan A kali A sama dengan A kuadrat. Nah, data KSP yang dipakai di sini untuk mencari kelarutan dari AGI ini, gunakan data KSP pada soal B, yaitu udah diketahui KSP AGI-nya sebesar 8,5 kali 10 pangkat minus 17. Nah, berarti 8, KSP sama dengan konsentrasi AG plus dikali konsentrasi dari I minus. Nah, sehingga konsentrasi AG plus ini kan kita misalin yang tadi kan dimisalkan sebagai sama dengan A. Maka di sini A terus dikalikan dengan konsentrasi I minus. Nah, konsentrasi I minus ini karena I minus karena kelarutan karena AGI ini dilarutkan lagi di dalam KI, berarti otomatis jumlah kelarutan dari I minus ini kan nanti akan bertambah dari A. Jadi A nantinya akan ditambahkan dengan kelarutan si I minus di KI menjadi 0, yang tadinya 0,04 kan, berarti nanti kalau konsentrasi kelarutan I minus itu yaitu 0,04 ditambah A.
Nah, berarti untuk mendapatkan nilai kelarutan, untuk mendapatkan A-nya, yaitu karena I minus ini, jadi nantinya itu syaratnya karena kelarutan si I minus ini dia sangat kecil, sehingga nanti kelarutan I minus yang A ini nantinya akan diabaikan, sehingga yang nanti ininya diabaikan. Berarti nanti selanjutnya 8,5 kali 10 pangkat minus 17 akan sama dengan 0,04 dikalikan dengan A, karena yang tadi ini udah diabaikan. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat kelarutan molar dari AgI yaitu sebesar 8,5 kali 10 pangkat minus 17 dibagikan 0,04. Nah, ini kan masih A ini kan dalam satuan molar, sedangkan yang di soal ini dimintanya itu dalam gram per liter. Nah, molar itu kan didapat dari mol per liter. Nah, berarti untuk mengubah satuannya ke gram per liter, nanti kita kalikan dengan gram per mol. Nah, gram per mol ini dimana itu ialah kan mR. Nah, berarti nanti mR dari AgI itu dicari akan sama dengan berapa ya? 235 kalau nggak salah ya. Jadi mR AgI itu 235 gram per mol. Nah, sehingga nanti untuk mengubah gram per liter, molarnya segini, 8,5 kali 10 pangkat minus 7 dibagi 0,04 nanti dikalikan dengan 235 gram per mol. Oke, nanti ini dapat jawaban untuk kelarutan dari si AgI-nya. Oke, kayak gitu.